warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Pada hari ini kami melakukan pendampingan pada kegiatan pemeliharaan unit percontohan pelestarian sumber daya alam yang ada di KTH Laksana Jaya. Nah, pada kegiatan ini melakukan pembersihan teras ya, terus pemeliharaan saluran pembuangan air atau SPA dan pemeliharaan rumput ya. Ini rumput penguat teras setelah kita pelihara. Nah, ini adalah jenis odot. Ini seperti ini kondisinya. Ini yang telah kita tanami tanaman dan penguat teras, dan telah kita lakukan pemeliharaan pembersihan pada bidang olah teras. Nah, pada bidang olah teras ini ada yang namanya saluran SPA di tengah. Ini fungsinya adalah untuk menampung air yang ada di bidang olah ini. Air dari sini melimpah ke SPA yang ada di antar teras ini, nanti disalurkan kepada SPA utama, yaitu saluran pembuangan air yang kita buat. Nah, dengan demikian sehingga di lahan ini akan terkurangi yang namanya aliran air yang ada di permukaan atau run up ya. Run up ini adalah aliran yang ada di permukaan. Nah, run up ini kalau nggak kita cegah, dia akan cepat larinya, sehingga ketika air cepat lari, apapun bisa dibawa, termasuk tanah, seresah, itu akan dibuang ke wilayah yang lebih bawah, sehingga akan terjadi gesekan dan terjadi erosi, sehingga tanah akan semakin tandus. Nah, dengan adanya teras ini, tanah ini terjaga. Nah, seperti ini. Ada tanaman penguat terasnya, yaitu rumput. Nah, rumput itu nanti akan dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Nah, itu kan. Di samping kita juga akan menguatkan tanah ya, karena akar ini akan mengikat tanah yang ada di bibir teras ini, sehingga tidak akan terjadi erosi. Mudah-mudahan pada kegiatan ini, pemeliharaan ini mewujudkan bahwa konservasi itu sangat penting kita lakukan di kebun, terutama pada daerah-daerah yang lereng, yang miring ya. Ini perlu kita melakukan pembuatan konservasi. Salah satunya adalah pembuatan teras. Nah, teras itu bisa dibagi beberapa jenis, yaitu teras bangku, teras individu, teras kredit, teras gulud. Nah, itu terserah, nanti kita lihat pada kondisi lahan. Nah, seperti ini, lahan yang kemiringannya sekitar 20-35 derajat. Nah, ini kita usahakan pembuatan teras bangku. Nah, ini bentuk teras bangku seperti ini, karena teras bangku ini sangat komplit sekali ya, lengkap. Ada bibir teras, ada bidang olah, ada SPA. Dari teras disalurkan ke SPA. Nah, ini ya bentuk, namanya ini bentuk teras bangku. Nah, ini di kebun Pasutik. Nah, alhamdulillah ini udah berjalan hampir 6 bulan ya. Nah, ini udah kondisinya udah ada perbaikan lahan. Kondisi tanah udah semakin baik. Mudah-mudahan, karena teras itu akan dirasakan setelah 3 tahun ke sana. Karena lama-kelamaan tidak ada lagi erosi, terus resah-resah ini akan menjadi humus ya, kompos. Nah, ini akan terjadi perbaikan kondisi tanah. Nah, itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lokasi kebun punya Pak Amin Surono, telah dilakukan pemeliharaan terasnya. Nah, ini seperti ini kondisinya. Tanaman bibit terasnya, rumput-rumputnya telah dibersihkan. Nah, ini tanaman pokatnya kelihatan bagus, udah mulai bertunas. Nah, ini seperti ini kondisi teras yang telah diperbaiki.
Ini penyulaman rumput yang ada di bibir teras. Telah dilakukan penyulaman karena ada beberapa tanaman rumput yang mati. Nah, pada kegiatan pemeliharaan teras ini, salah satunya kita menanam kembali rumput. Ini rumput gajah. Kita tanam di bibir-bibir teras. Nah, ini juga yang dulunya tanah ini sangat kritis. Setelah dilakukan pembuatan teras, nah tanah-tanahnya udah mulai tertahan oleh rumput. Nah, ini setelah ini seperti ini kondisinya. Nah, tanaman alpukat siger juga udah mulai bagus walaupun ini pada tanah yang kritis. Ini lokasi kebun Ibu Susanti, juga telah dilakukan pemeliharaan teras. Nah, ini tanaman rumput gajah ini telah dibersihkan karena terlalu tinggi dan ini belum dimanfaatkan untuk ternak kambing atau untuk pakan ternak. Rumput-rumput yang telah dibabat ini itu akan membusuk dan akan jadi kompos. Nah, ini kondisi sekarang telah diperbaiki. Nah, ini mudah-mudahan lama-kelamaan ini berangsur-angsur tanah akan membaik. Kalau melihat dari kondisi awal, ini sangat parah sekali, tingkat erosinya tinggi sekali. Ini sampai tanaman kopinya sulit tumbuh karena telah terjadi erosi yang berat. Nah, sekarang telah kita buat teras, ditanamin pokat, pokatnya berangsur-angsur bagus. Nah, ini juga tanaman penguat teras, ini juga kayu andong, ini udah bagus tumbuh. Nah, mudah-mudahan ini akan semakin kuat tanah ini dan erosi akan tertahan atau tercegah. Nah, ini seperti ini kondisinya. Nah, ini kondisi tanaman alpukat siger yang ada di kebunnya Ibu Susanti. Ini walaupun tanahnya habis kritis ya, tererosi berat. Nah, sekarang kelihatan bagus. Ini lahan yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk tanaman tumpang sari, yaitu dengan menanam cabai. Nah, ini seperti ini. Nah, ini ditanam alpukat yang dibantu dari kegiatan UPSA. Nah, ini seperti ini kondisinya. Dan di sampingnya ini udah ada tanaman cabai. Nah, ini seperti ini kondisinya nih. Ini yang tidak ada perlakuan teras, tapi masyarakat udah mulai membuat sistem agroforestry, yaitu memadukan kopi, nantinya alpukat, dan ini tanaman palawija, yaitu cabai rawit. Nah, ini juga ada bawang atau brambang di sini. Ini sudah mulai ada kegiatan petani yang sebelumnya ini lahan ini tidak dikelola. Nah, sekarang udah mulai dengan kegiatan UPSA, kegiatan masyarakat di sini udah mulai bangkit untuk melakukan budidaya. Nah, ini kondisinya seperti ini. Nah, cabainya udah mulai berbuah, tanaman pokatnya udah bagus, terpelihara. Nah, seperti itu. Nah, ini kita lihat nih. Nah, ini bagus nih
Nah, udah mulai tanaman alpukatnya udah mulai keluar pucuk baru atau tunas-tunas baru. Nah, seperti ini. Nah, ini kondisi SPA sekarang masih tetap berfungsi. Nah, ini udah ada bekas limpahan air dibuang ke sana. Lahan di kebunnya Pak Tony yang dulu sebelum dilakukan pembuatan teras, tanah ini sangat tandus dan kopi-kopinya kerdil. Nah, sekarang setelah 6 bulan dilakukan kegiatan unit percontohan pelestarian sumber daya alam dengan cara membuat teras bangku. Nah, kondisi kopi sekarang kelihatan sudah membaik. Nah, ini kita perhatikan kopi udah mulai hijau, mulai bertunas. Nah, di samping-samping bibit teras ini ditanamin rumput. Ini bisa dimanfaatkan untuk ternak. Di samping untuk menguatkan tanah supaya tidak terjadi erosi. Nah, ini kondisinya udah seperti ini. Kopinya udah mulai kelihatan hijau, mulai membaik. Nah, ini seperti ini. Kalau pada awal kita melihat lahan ini adalah lahan yang kopinya pun akan kelihatan akan mati. Nah, setelah dilakukannya pembuatan teras, tanah diolah, mulai dibalikkan ya, tanahnya dibalikkan, yang tadinya asam sekarang udah mulai membaik dengan netralnya tanah ini. Nah, kita coba perhatikan. Nah, ini seperti ini akan ditanamin palawija. Ini udah dibuat lubang tanam. Nah, ini kondisi tanah udah mulai gembur. Nah, ini juga tanaman alpukatnya yang ditanam pada berapa bulan yang lalu, kelihatan udah kondisinya udah bagus. Nah, ini kita perhatikan. Jadi air itu akan sementara mengendap di sini. Nah, ini bekas-bekas air. Nah, ini air tidak langsung mengalir ke bawah, tetapi ditampung dulu di teras, dan ini kemungkinan besar masuk ke dalam tanah. Nah, dengan banyaknya air masuk ke dalam tanah dan sedikit yang mengalir di permukaan, nah ini akan memperbaiki kondisi struktur tanah atau memperbanyak air di dalam tanah. Nah, itu nanti akan dialirkan ke mata air. Nah, dengan banyaknya air yang tertahan di kebun, nah ini akan memberi peluang di daerah bawah sana itu mata air akan muncul. Nah, itu dari kelebihan kita melakukan pembuatan teras di kebun. Nah, ini jadi tanah ini diam sekarang itu ya. Ini tidak ada lagi erosi, walaupun ada, ini sangat sedikit sekali. Nah, ini seperti ini. Nah, ini ya di tempatnya Pak Tony, saya melihat ini kondisi tanahnya udah mulai membaik. Nah, rumput-rumputnya udah dimanfaatkan nih, udah disabit, ini udah dimanfaatkan untuk ternak.